Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabis Hijrah, mendapatkan syafaat adalah suatu hal yang sangat diinginkan bagi setiap orang kelak di alam akhirat. Karena selain orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, ternyata ada orang-orang lain yang akan mendapatkan syafaat juga. Selain dari Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kelak di akhirat, ada makhluk Allah yang lain yang juga akan memberikan syafaat. Ia adalah Al-Quran. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengannya, ia akan diberikan syafaat bagi dirinya dan juga bagi 10 anggota keluarganya, meskipun pada saat itu mereka sudah divonis atau ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka. Lantas, apa sajakah syafaat Al-Quran itu? Benarkah jika Al-Quran juga akan memberikan syafaat di dalam kubur? Bagaimana juga syafaat Al-Quran di dalam syurga? Ayo simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Sebelum lanjut, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, memudahkan setiap urusanmu, dan semoga kita semua menjadi penghuni syurga. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sahabat Ngabis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah dapat menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat akan didatangi oleh Al-Quran yang akan memberikan syafaat bagi dirinya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelahnya, Al-Quran akan memohon kepada Allah agar orang-orang yang gemar membacanya saat hidup di dunia agar dipakaikan pakaian terindah dan mahkota kemuliaan. Tidak hanya untuk dirinya, bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, orang tuanya dan 10 anggota keluarganya juga akan mendapatkan syafaat yang sama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam suatu riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menghafalkan Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia." Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalkannya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syafaat Al-Quran di alam kubur. Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, ia menjelaskan, jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan mempersiapkan pengabubian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat.
agar memudahkan prosesi tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga." Lalu, ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan munkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani syutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Syafaat Al-Quran di alam kubur lainnya juga dijelaskan dalam riwayat dari Amr bin Murrah. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian demi Allah? Ia tidak pernah berbuat untukmu." Lalu Al-Quran berkata, "Bukankah dahulu aku berada di mulutnya?" Maka Al-Quran tak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Syafaat Al-Quran di dalam syurga bagi orang-orang yang gemar membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Kelak Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka. Semakin banyak bacaan Al-Quran yang ia baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya di dalam syurga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, nanti bacalah dan naiklah serta tartilah, sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal." Hadis riwayat Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran." Sahabat Nabi Hijrah, dapat dipahami, syafaat pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terkait kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama, dan berpegang teguh dengan isi kandungannya. Tetapi, jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai penghias dinding, mahar pernikahan, atau pelengkap aksesoris rumah, tanpa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan menarik pemilik mushaf itu ke dalam kobaran api neraka. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam panutan pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya atau meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nabi Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa hal yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada saran, kritik, dan cerita, jangan sungkan, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.